Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Tante Swansong telah menjelaskan aturan dan hadiah kompetisi dan secara resmi telah membuka kompetisi 9 divisi gerbang dalam. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Kepala Jiwa Suci memilih perwakilan divisinya. Mereka adalah Xiang Shengtian, Ke Xingyi, dan Kang Xiyuan. Di platform naga nomor 1, seorang pemuda kekar berhenti dan berdiri. Matanya menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Di gerbang dalam, semua orang tahu dia adalah Xiang Shengtian. 3 tahun yang lalu, dia adalah satu-satunya orang kuat yang berhasil mencapai tempat ke-9 dalam daftar naga dengan kekuatan alam jiwa janin tingkat 9. Namun, saat ini kekuatannya sudah mencapai alam jiwa janin tingkat sempurna. Bahkan dikatakan, Xiang Shengtian ini sudah menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa. Seharusnya dia sudah dipindahkan ke gerbang abadi. Namun, dia tetap bertahan di gerbang dalam karena ingin menjaga rekor divisi jiwa suci yang selalu menempati puncak daftar naga dalam 100 tahun. Di platform naga nomor 2, seorang murid perempuan yang bernama Ke Xingyi, kekuatan dan identitasnya masih misterius. Dan di platform naga ketiga, murid itu bernama Kang Xiyuan. Kang Xiyuan bersama 2 murid utama lainnya dikenal sebagai Raja Kegelapan oleh para murid divisi jiwa suci. Ketiganya berdiri gagah dan sudah siap menghadapi siapapun. Semua murid menjadi ribut dengan rekor sebelumnya dari Xiang Shengtian, sementara 2 lainnya belum memiliki prestasi yang dikenal luas. Tiba-tiba, seorang murid memasuki platform naga nomor 2 untuk menghadapi Ke Xingyi. Dia adalah Yuan Fei, murid terkuat ke-30 dari divisi jiwa binatang. Para murid divisi jiwa binatang sangat gembira. Mereka menyangka Yuan Fei akan dengan mudah mengalahkan Ke Xingyi. Tetapi, Xiang Shengtian yang berdiri di platform naga nomor 1 memiliki pendapat berbeda. Dia menilai bahwa Yuan Fei bukanlah lawan dari Xingyi. Di panggung nomor 2, Xingyi berdiri tegak memandang Yuan Fei. Yuan Fei segera menyerang duluan, pedangnya menebas ke arah Ke Xingyi. Tetapi, Xingyi masih bisa menghindarinya dengan mudah dan seketika berada di belakang Yuan Fei, kemudian memukul punggungnya dengan telapak tangan. Yuan Fei menyemburkan darah. Dia terhempas ke bawah panggung naga. Yuan Fei dikalahkan hanya dengan 1 pukulan dari Ke Xingyi. Zhao Yunfei, kakak dari Yuan Fei, segera bergegas mendatangi Yuan Fei. Dia memeriksa keadaan Yuan Fei dengan indera spiritualnya. Zhao Yunfei sangat marah ketika mengetahui bahwa organ dalam Yuan Fei telah mengalami kerusakan yang parah dan dia sekarat. Zhao Yunfei meraung, tiba-tiba melompat ke platform naga kedua. Segera dia menyerang Xingyi dan lagi-lagi, kecepatan Xingyi tidak bisa diimbangi. Kemudian Xingyi menyerang balik dan memukul dada Zhao Yunfei dengan keras. Diiringi dengan suara retakan tulang, 3 tulang rusuk di dada Zhao Yunfei patah. Kepulan darah menyembur ke udara dan dia tidak bisa bangun lagi. Murid-murid jiwa binatang sangat sulit untuk percaya bahwa Zhao Yunfei telah dikalahkan. Itu karena Zhao Yunfei menempati urutan ke-20 murid terkuat di divisi jiwa binatang. Pada saat ini, 3 tetua divisi jiwa binatang muncul di depan Zhao Yunfei dan Yuan Fei. Mereka memberikan masing-masing pil. Kejadian ini sangat mengejutkan semua orang, dan pada akhirnya murid-murid dari divisi lain mengetahui bahwa Ke Xingyi adalah murid jenius dari divisi jiwa suci. Pada saat ini, seorang murid peringkat ke-6 dari divisi jiwa binatang bernama Li Wei ingin melompat ke platform naga kedua untuk menantang Ke Xingyi. Tetapi dilarang oleh Lindong, salah satu dari 3 murid tertutup kepala jiwa binatang. Lindong mengatakan bahwa Lin Wei bukanlah lawan dari Ke Xingyi. Kemudian Li Wei ingin menantang Kang Xiyuan yang berada di platform naga ketiga. Dia mengira bahwa Kang Xiyuan adalah yang paling lemah, sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya kepada Kang Xiyuan. Li Wei segera memasuki platform naga ketiga dan segera menyerang Kang Xiyuan dengan pedangnya. Kang Xiyuan segera menghindar. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di atas Li Wei. Segera cahaya tipis melesat ke arah Li Wei.
itu adalah 3 pedang terbang hitam. Li Wei berhasil menepis serangan itu dan mengejek serangan itu seperti serangga kecil baginya. Tapi suara penghinaan itu segera terputus setelah dia melihat pisau terbang terakhir seperti kilat menembak ke arah Li Wei. Serangan itu berhasil mengenai Li Wei dan dia terjatuh dari atas langit keluar dari platform naga Kang Xiyuan. Telinga dan hidungnya mengeluarkan darah. Dia mati dengan wajah yang terkejut. Satu serangan Kang Xiyuan yang dengan kejam bisa merenggut nyawanya. Dan Tai Xuanzong sedikit tidak senang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, sebelumnya sudah diperingatkan bahwa pedang itu tidak memiliki mata. "Kamu binatang buas, mengapa kamu harus membunuh orang?" Seorang pria muda perkasa yang tampak liar di divisi jiwa binatang berteriak. "Aku ingin kau mati." Orang ini dijuluki Taishan. Dia juga salah satu dari 3 murid tertutup kepala divisi jiwa binatang. Lindong mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangan Taishan, lalu menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, tidak ada satupun dari 8 murid divisi lainnya yang naik ke panggung. Saat ini kepala jiwa suci mengumumkan, "Karena tidak ada yang akan menantang 3 murid saya, maka 3 murid divisi jiwa suci akan bersaing untuk 8 besar di peringkat naga." Setelah itu, Xiang Shengtian, Ke Xingyi, dan Kang Xiyuan dengan tenang pergi dari panggung naga. Sekarang, kepala jiwa binatang berdiri dari kursinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Lindong, Taishan, kamu naiklah." Kedua sosok itu melintas, masing-masing memasuki platform naga nomor 1 dan nomor 2. Kepala jiwa binatang belum mengetahui bahwa Baishu telah jatuh dari tebing dan bunuh diri setelah diajar oleh Tan Yun. Baishu adalah salah satu dari murid tertutupnya. Baishu menempati urutan ketiga dalam kekuatan di antara para murid dari jiwa binatang. 2 muridnya Lindong dan Taishan berada di posisi pertama, sedangkan di peringkat kedua adalah Chen Song, cucu dari Murong Hong, ketua kedua dari divisi jiwa binatang. Pada saat ini Murong Hong melihat ke arah Wu Hong, dan dia menyarankan agar cucunya juga ikut naik ke panggung. Kepala jiwa binatang mengangguk dan berkata, "Chen Song, panggung ketiga untuk mempertahankan tantangan diserahkan padamu." Segera Chen Song memasuki panggung naga ketiga. Saat ini 3 murid jiwa binatang menguasai ketiga panggung, karena murid dari divisi jiwa suci sebelumnya sudah dinyatakan lolos. Tan Yun memperhatikan tidak ada yang berani menantang mereka para murid terkuat di divisi masing-masing, sehingga mereka akan lolos dengan mudah di babak tantangan ini. Karena sebagian murid telah mendengar nama besar dan reputasi para murid-murid terkuat ini, sehingga tidak ada satupun yang berani menantang. Alhasil mereka dengan mudah mendapatkan tempat dan menuju ke babak 8 besar. Secara berturut-turut, divisi formasi, jimat, dan senjata mulai mengirimkan murid mereka untuk menjaga panggung. Tapi yang mengejutkan, ada 2 murid divisi jiwa suci yang menantang dan berhasil merampas 2 tempat lagi. Sehingga murid divisi jiwa suci yang lolos ada 5 orang, di mana Zhong Wuxiao kalah karena kekuatannya masih di alam jiwa janin tingkat ke-9, di mana Zhong Wuxiao yang mewakili divisi senjata kalah karena kekuatannya masih di alam jiwa janin tingkat 9. Kultivasi Xiao tertinggal dari Zian dan Meng Yi yang telah memasuki alam jiwa janin tingkat sempurna. Saat ini hanya divisi Pil dan divisi 5 jiwa yang belum mulai menjaga panggung. Di lantai atas, Shen Subing mengumumkan hanya akan mengambil 1 panggung, dan 2 panggung sisanya akan diserahkan kepada pihak lain yang ingin mengambilnya, karena dia hanya akan mengirimkan Tan Yun seorang. Semua tetua dan murid divisi Pil terlihat kusam. Kemudian Song Hong dan Luo Fan memohon kepada Shen Subing agar dibiarkan ikut menjaga panggung kedua dan ketiga. Shen Subing menegaskan bahwa divisinya berfokus pada alkimia, jadi normal kalau rata-rata kekuatan mereka berada di bawah divisi lain. Ini juga karena Shen Subing ingin menjaga keduanya, Song Hong dan Luo Fan, karena keduanya telah berada di alkemis besar tingkat menengah. Sangat sulit memiliki bakat seperti keduanya. Akan sangat merugikan jika mereka berdua sampai terbunuh saat mengikuti kompetisi peringkat naga ini. Ketika Tan Yun hendak melompat ke platform naga nomor 1, Mu Meng Yi segera berjongkok dan menatap Shen Subing. Kepala tetua, Meng Yi minta untuk bergabung dengan Tan Yun berpartisipasi dalam kompetisi. Mendengarkan itu, Shen Subing berpikir sejenak. Di sisi lain, Tan Yun bertanya tingkat kekuatan Mu Meng Yi sekarang ada di mana.
Tan Yun mengacu pada pelatihan kitab Nirvana yang dia berikan pada Mu Mengyi. Kemudian Mu Mengyi berkata bahwa dia sudah berlatih tingkat pertama tahap Dacheng dan sebentar lagi akan memasuki tahap puncak. Kitab Nirvana yang diberikan Tan Yun kepada Mengyi sebenarnya memiliki 4 tingkatan, dan di setiap tingkatan memiliki 4 tahap. Tahap awal, Xiaocheng, Dacheng, dan tahap puncak. Tingkat pertama adalah teknik kultivasi yang cocok untuk alam jiwa janin. Tan Yun menghela nafas lega, bahkan jika Mengyi bertemu dengan Nanggong Yukin, dia masih bisa mengimbanginya. Apalagi jika Mengyi bisa berlatih pada tahap puncak tingkat pertama kitab Nirvana, pasti tidak ada lagi praktisi di alam jiwa janin yang bisa menyainginya. Tan Yun akhirnya ikut memohon pada Shen Subing agar Mu Mengyi diberi kesempatan. Akhirnya Shen Subing mengizinkannya, tapi dia meminta Mu Mengyi untuk berhati-hati. Jika kalah pun tidak apa-apa, karena masih ada Tan Yun untuk merebut posisi di 8 besar. Tan Yun berbisik pada Mu Mengyi untuk berhati-hati karena banyak musuh yang ingin membunuhnya. Apalagi Mengyi yang sekarang dimusuhi oleh semua murid divisi jiwa binatang. Detik berikutnya, Shen Subing merasakan niat membunuh memenuhi keduanya. Dia tidak khawatir dengan Tan Yun karena menurutnya Tan Yun adalah murid terkuat di gerbang dalam. Tetapi dia cemas dengan Mengyi karena sebelumnya dia belum pernah mendengar kekuatan Mu Mengyi selama di divisi jiwa binatang. Dante Xuanzong juga merasakan aura membunuh yang menyebar pada keduanya. Bahkan dia bergumam pada hatinya bahwa banyak yang ingin membunuh calon menantunya ini. Dante Xuanzong juga yakin bahwa di gerbang dalam tidak ada murid yang bisa mengalahkan Tan Yun untuk saat ini. Sementara kepala divisi senjata, formasi, dan jimat juga tersenyum karena mereka pernah melihat sendiri kekuatan Tan Yun waktu bertarung di Sekte Abadi. Sehingga mereka sudah memberitahu para muridnya, jika bertemu dengan Tan Yun, lebih baik menyerah saja karena Tan Yun sangat kuat. Memang banyak yang tidak tahu tentang kekuatan Tan Yun, karena Master Sekte sudah melarang untuk membahas apa yang terjadi saat kompetisi di Sekte Abadi. Jadi semua murid divisi senjata, jimat, dan formasi mengerti untuk menjauh dari panggung naga yang dikuasai Tan Yun. Mereka tidak berani menantang Tan Yun. Ketiga kepala divisi ini juga sebenarnya senang ketika murid berbakat divisi lain terbunuh saat menantang Tan Yun. Karena mereka yakin divisi jiwa binatang, jiwa suci, dan penegak hukum pasti sudah memerintahkan muridnya untuk membunuh Tan Yun. Karena dendam sesepuh itu pada Tan Yun. Tetapi kepala divisi jiwa senjata, jimat, dan formasi tidak tahu bahwa divisi 5 jiwa juga memerintahkan untuk membunuh Tan Yun agar Sui Jian mau menerima cucu dari kepala divisi 5 jiwa. Ketiga kepala divisi ini juga memandang Shen Subing dengan iri karena memiliki murid berbakat dan jenius seperti Tan Yun. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.